Halo Bio Friends, kembali lagi di Podcast Dewa episode ketiga bersama aku, Ari Jonathan aka Arjon. Di episode sebelumnya, kita udah pernah berkenalan dengan tamu yang sangat luar biasa bukan? Nah, di episode kali ini, kita juga datang tamu yang sangat inspiratif loh. Mari aja kita sambut, halo. Halo Bio Friends. Coba dong perkenalin diri dulu ke Bio Friends kalian. Halo Bio Friends, kenalkan nama aku Halimatus Soleha, biasa dipanggil Ella. Mungkin sebagian orang teman-teman udah pada tahu atau udah kenal ya. Aku dari angkatan 2022, jurusan manajemen Fakultas Bisnis. Nah, disclaimer sedikit ya guys. Jadi Halimah ini pengusaha muda wanita yang produknya itu pernah dibeli sama Pak Wali Kota loh. Tapi sebelum kita ngebahas itu coba dong ceritain ke Bio Friends kalian bisnis apa yang lagi Halimah jalani sekarang. Ya Bio Friends, yang bisnis aku lagi jalanin ini bisnisnya di bidang fragrance atau disebut dengan orang familiar ya, parfum mungkin. Ya, aku bergerak di bidang parfum, wangian lah ya. Nah, terus aku Bio Friends nih, aku udah punya nama produk sendiri yaitu Deux Rosella. Mungkin Bio Friends kalian boleh follow IG-nya di bawah. Oke, jangan lupa follow guys. Nah, kenapa sih Halimah bisa tertarik gitu di bisnis parfum gitu? Mungkin dari yang pertama ya, target pemasaran. Target pemasaran itu kayak dari mulai anak-anak, remaja, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa kan. Kayak nggak pernah mati gitu di bidang tersebut. Nah, yang kedua itu mungkin omset pendapatannya sangat besar kan. Nah, berarti dari emang target pemasarannya ya. Jadi semua umur bisa mengkonsumsi produknya Halimah gitu kan. Ya, betul. Kalau masalah bisnis nih, BTW Halimah itu terinspirasi dari siapa sih? Karena kan kita berbisnis itu mungkin dari kemauan diri sendiri atau dari terinspirasi dari orang tua atau teman-teman atau mungkin influencer-influencer gitu yang pernah Halimah lihat di sosmed gitu. Terinspirasi ya. Terinspirasi itu dari orang tua. Pertama tuh dari bokap. Emang bokap sendiri tuh buka di bidang tersebut. Bokap buka di bidang bisnis itu parfum. Nah, awalnya tuh aku kayak coba-coba gitu, kepo. Apa sih ini kayak emang aku senang juga kayak ngeracik gitu kan, banyak varian-varian terbaru gitu ya. Berarti emang dari orang tua. Berarti otomatis orang tua juga ngedukung dong bisnis Ella gitu. Ya, betul. Ngedukung banget, support banget. Emang kita kan sebagai anak mikir kalau orang tua tuh mindsetnya kayak udah lu gak usah cari cuan, gak usah cari kerja, ntar aja prestasiin dulu gitu di kampus. Berarti emang otomatis Halimah langsung didukung. Iya benar, karena emang pada dasarnya kan ya, emang kan kita kan mahasiswa ya, kayak bener-bener minim banget sih soal keuangan. Ya mungkin orang tua kadang suka takut apa gimana kan gitu ya boleh-boleh aja sih orang tua kayak dukung-dukung aja gitu kalau emang kitanya mau gitu gue jalanin. Terus sama kayak gak pernah takut gitu gue coba gitu. Nah, masalah modal nih kan kalau di umuran kita kan susah nih buat ngedapetin modal awal tuh. Gimana tuh Halimah dapetin modal awal? Modal awal ya aku tuh waktu itu maklon. Apa tuh maklon? Maklon itu tuh kayak kita tuh bergabung sama bisnis lain gitu, kayak partner bisnis to bisnis. Mungkin orang familiar bilang tuh sekarang tuh udah zamannya reseller ya. Berarti emang awalnya tuh reseller dulu, baru ngeracik parfumnya, baru ngejualnya sendiri gitu. Iya benar. Nah, Halimah itu emang udah pernah ngebisnis sebelumnya atau sekarang baru pertama kali ngebisnis gitu? Kalau bisnis sebelumnya udah dari mulai bangku SMP aku udah mulai bisnis tersebut yang tadi aku bilang kan, kayak coba-coba gitu. Kayak emang sebenarnya bisnis tuh gak boleh coba-coba ya, tapi kan seusia kita apa salahnya gitu kita mencoba yang hal-hal terbaru gitu loh. Dan sekarang emang lagi kuliah gitu, dimulai dari SMK aku kayak udah bener-bener ngejalanin lagi nih, kayak wah kayaknya lumayan juga nih pendapatannya buat uang jajan kita kan ya. Iya. Lumayan gitu. Oh, berarti baru ngelanjutin lagi pas di kuliah gitu. Berarti kan kita bisa dapetin uang jajan sendiri lah. Ya betul. Kira-kira ganggu gak sih kuliah? Gak, Bisnis? sama sekali gak ganggu. Malah kayak bener-bener ya karena emang sejurusan juga ya sama jurusan aku, manajemen gitu.
bener-bener sama sekali nggak ngeganggu, kayak bisa banget nih dijadiin bener-bener kop gitu loh sama bisnisnya. Berarti emang dapat dong materi-materi yang di kuliah gitu, Iya, bisnis betul. terapin. Oh, apa tuh? Coba kasih tahu ke Biofriends. Mata kuliahnya ya? Mata kuliahnya mungkin di pemasaran. Pemasaran itu kan kita kayak belajar target kan, target marketing gitu ya, siapa-siapanya. Terus di manajemen keuangan, mungkin kayak profit, laba gitu dan lain-lainnya. Yang banyak banget gitu, bener-bener kayak bener-bener sejalan aja gitu, sejurusan, ya seklub gitu ya. Oh, nah, tadi kan kita udah sempat nge-disclaimer nih Hal, kalau misalnya produknya Halimah itu pernah dibeli sama Pak Wali Kota. Ah, betul sekali Arjo. Nah, kenapa sih tiba-tiba gitu Pak Wali Kota ngebeli produknya Halimah? Awalnya gimana? Awalnya itu aku waktu itu ikut event Entrepreneur Bekasi yang diadakan waktu itu di Vida bulan Mei kalau nggak salah tuh. Nah terus diadakan itu secara 3 hari tuh. Nah emang di situ tuh emang kita tuh kayak dikasih tahu nih buat yang pemuda-pemudi tuh kayak baru merintis atau baru emang awal banget nih di bidang tersebut kayak buka bisnis gitu. Nah kita emang belajar. Nah pas di hari ketiganya itu ada pergelaran event atau bazar ya mungkin. Nah aku tuh kayak ya udah deh, emang aku kan punya bisnis aku ya gitu. Aku bawa aja tuh ke acara event tersebut. Nah terus pas banget pas wali kota datang, Pak Wali Kota tuh pertama yang datengin bazar aku, kayak emang kan stand bazar aku tuh emang bener-bener deket ke arah jalan luar gitu. Ya Pak Wali Kota datang kayak nanya-nanya nih, bisnisnya Haflan atau emang produk sendiri gitu. Aku jawab yang tadi aku bilang kan, aku kayak masih maklun gitu loh sama bisnis lain. Nah ya udah Pak Wali Kota tuh seneng sama varian-variannya, banyak kan varian-varian terbaru ya, yang mungkin Ardil tahu tuh apa sih variannya gitu kan. Kalau aku pakai parfum Revisa. Boleh nanti ke store aku aja. Oh, berarti emang dari situ awalnya Pak Wali Kota langsung tahu produk. Iya betul. Nah, itu Halimah langsung antar ke kantornya atau nunggu konfirmasi dulu? Kalau kayak gitu sih konfirmasi dulu kita. Waktu itu soalnya kan nggak mungkin ya kita langsung kasih barangnya gitu kan. Emang aku juga gak bawa banyak di situ waktu ada event. Pak Wali Kota itu kebetulan pesennya banyak nih. Ya udah aku konfirmasi aja. Aku tanya ke panitia event tersebut kan. Pak, apakah emang bener ini Pak Wali Kota bener jadi untuk membeli produk aku? Ya aku kata panitia tersebut bilang gak apa-apa, chat aja, nanti ajudannya juga langsung ngebales kok gitu. Ya udah aku nge-DM nih IG-nya, aku nge-DM IG-nya, kata dibales langsung segituan juga. Oh iya gak apa-apa katanya. Iya saya jadi beli 2 lusin, langsung kirim aja ke kantor ya besok gitu. Iya Berarti dapat bonus dong dari Pak Wali Kota. Maksudnya bukan bonus secara materi gitu kan, Iya. produk Halimah tuh dapat personal branding tersendiri gitu. Jadi parfum Halimah pernah dibeli sama Wali Kota lah gitu. Bukan kayak owner yang lagi yang kayak aku tadi bilang maklun gitu ya. Emang maklun itu kayak wah kayak ini bisa nih kayak langsung dibeli produk Wali Kota, owner yang kayak lagi bergabung waktu itu. Uh, selama Halimah berbisnis itu pernah nggak sih ngedapatin rintangan atau masalah-masalah yang pernah Halimah dapetin gitu selama berbisnis? Kalau masalah rintangan ya dalam bisnis tuh pasti ada aja kayak entah apa aja gitu. Nah seusia kita kan masih minim banget ya dengan keuangan ya, bener-bener minim gitu. Nah di saat itu mungkin penjualannya kadang suka sepi kan gitu. Nah di situ kayak langsung aja tutup sosmed, kadang itu kalau nggak ada ya udah gitu aja sepi penjualan gitu. Mungkin modal ya, Oh, ini modal ya. modal awal tuh emang susah ngedapetin buat sumuran kita ya. Iya betul. Tapi kan ngebuat Halimah jadi ngedown gak sih, kayak males gitu, udah males lagi lah berbisnis, udah stopin aja gitu. Enggak sih, kalau buat bedon malah kayak bikin tambah semangat, malah kayak wah apa sih yang harus kita perlu koreksi lagi kan, betul kan gitu. Karena emang solusi kita tuh benar-benar di mana kita tuh kayak buat belajar gitu, kayak baru-baru mulai lah intinya kita tuh. Berarti memang masalahnya itu bukan jadi satu masalah yang besar gitu. Iya betul. Mungkin kita kurang nih dalam manage ini gitu, terus kita tutupin, terus kita jadi belajar, Ya, betul. mulai lagi berbisnis gitu, terus dapat profit lah yang lumayan. Nah, kita udah di segmen terakhir nih Al. Coba dong kasih saran atau motivasi gitu ke Biofriends di luar sana yang emang pengen mulai karir di dunia bisnis gitu.
Ya, jadi halo new friends sekalian. Jadi saran dari aku ya, sekarang kan kita masih muda nih, masih banyak waktu ya. Kayak boleh lah kita buat memulai belajar bisnis bidang tersebut gitu. Jangan pernah takut mencoba intinya. Ya jangan pernah takut gagal. Sekarang kan banyak ya usia muda tuh kayak bener-bener pada main-main gitu ya buat menghabiskan uang kan gitu ya. Boleh aja sih kita main, tapi setidaknya kita berinisiatif buat sukses lah. Ya karena emang di usia kita tuh sering buat labil ya. Iya bener. Pengen mulai, enggak ntar dulu pengen main dulu. Terus pengen mulai, pas lagi ngedown banget, pengen mulai bisnis lah. Tapi ngedown lagi, pengen nongkrong lagi gitu. Ya betul banget. Makanya jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Apalagi kita rugi loh kalau nggak mencoba ya kan. Ya pokoknya new friends kalian, kalau yang mau mulai bisnis, intinya kita harus tetap semangat dan jangan pernah takut untuk mencoba. Nah, dengerin tuh Be Friends. Jangan pernah kita takut buat coba hal-hal yang baru gitu kan. Oke Alima, makasih ya buat sharingnya hari ini. Ya, sama-sama. Dan jangan lupa buat Be Friends sekalian like, subscribe, and comment YouTube Bina Insani University. Dan jangan lupa follow IG DPM Bina Insani DPM_Bina Insani University. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kampus unggul terpercaya. Pio tempatnya. Dadah. Dadah.